Bikin pintu kamar dan ngerubah tutupan tangga. Kegiatan sehari-hari emak-emak anak 5. Halo, assalamualaikum. Hampir aja aku tuh nggak bisa posting video aku bikin pintu kamar. Soalnya aku pikir tuh aku udah posting guys. Makanya tadi tuh pas aku bersih-bersih galeri, ini tuh video-video pas bikin pintu kamar itu aku hapus, aku masukin ke sampah. Untungnya aja belum aku hapus permanen, jadi masih ada di tempat sampah nih video-videonya. Nah pas aku ngecek video-video aku di aku ya, terus aku tuh nyariin video bikin pintu kamar, kok nggak ada videonya. Ternyata bener aja, ini tuh videonya belum aku edit dan belum aku upload. Jadi waktu itu aku ngupload bikin pintu kamarnya itu videonya pendek banget dan itu tanpa rekaman suara. Jadi aku pikir tuh aku udah ngupload video bikin pintu kamar, makanya video-videonya tuh aku hapus-hapusin. Langsung aja buru-buru aku ke galeri dan aku pulihkan semua video-video pas bikin pintu kamar ini. Jadinya selamat deh ini video ya. Oke, ini ceritanya pintunya tuh udah dibikin sama tukangnya. Jadi kemarin itu pas bikin pintu, tukangnya ini bikinnya di rumahnya guys, makanya nggak bisa aku videokan. Nah pas mau masangnya baru deh bisa aku videokan. Tapi ternyata pas mau masangnya ini tuh ada masalah. Di tembok yang mau dipasang pintu itu ada kabel, jadi otomatis itu pintunya nggak bisa dipasang karena keganjel sama kabelnya. Tapi namanya juga tukang, pasti bisa aja kan ngatasinnya. Tembok yang ada kabelnya itu mau dibobok biar si kabelnya itu bisa masuk ke dalam temboknya gitu guys. Jadi tulang pintunya ini bisa dipasang. Terus tembok bawahnya ini dibobok karena ternyata ini tuh temboknya nggak lurus guys. Walaupun itu kita udah ngatasin masalah kabelnya, tapi kita juga harus ngebobok tembok bawahnya biar si tulang pintunya ini bisa masuk. Nah bekas bobokannya ini tuh puing-puingnya disapuin sama suami aku biar puingnya bisa diserok ya kan. Ini aku kasih aja serokan yang baru aja aku beli ya ampun. Itu serokan aku imut-imut banget kan, lucu banget kayak yang punya. WKWKWK. Ada sapu kecilnya pula ini jadi makin lucu kan. Jujur aja aku tuh lebih nyaman sama serokan dan sapu kecil kayak begini sih. Jadi kayak gampang aja gitu loh guys ngeserokinnya. Terus ini tuh bisa untuk sela-selanya juga ya kan, disapuinnya tuh sampai ke sela-sela. Murah banget loh guys, ini tuh serokan dan sapu kecilnya ini tuh udah sepasang ya guys ya. Ini tuh harganya di bawah ceban. Yang mau serokan dan sapu kecilnya ini langsung aja ya guys ya, lihat di bio aku nomor B11 atau seperti biasa nanti aku kasih linknya di kolom komentar. Oke, tulangan pintunya udah bisa masuk. Terus ini tuh ya suami aku mau nyebokin si Dede Kalanda dulu guys, seperti biasa ya. Kalau si Dede Kalanda lagi terus ada suami aku, ya udah dia yang nyebokin dan juga mandiin. Hehehe. Pokoknya mah aman sejahtera deh kalau ada suami aku di rumah. Tapi sebelum nyebokin dan mandiin si Dede Kalanda, ini tuh suami aku lagi ngepasin rak bumbu dulu guys. Dia tuh nanya ke aku kan, segini udah pas belum? Takutnya kamu nggak nyampe. Pokoknya suami aku tuh kalau masang apa-apa ya guys ya nanya dulu sama aku tuh nyampe apa enggak. Ya bener sih ya guys ya, nanya dulu sama aku. Tapi aku kok ngerasa kayak body shaming gitu ya kan, mentang-mentang istrinya ini kayak kurcaci gitu. Oke lah, sementara suami aku lagi masang rak bumbu terus sama nyebokin si Dede Kalanda, ini tuh aku ke atas dulu. Aku mau kasih lihat ke kalian, ini tuh tutup tangga yang kemarin sudah jadi ya guys ya. Ini tuh bentuknya kayak gini loh guys. Jadi kalau mau dibuka ini tuh talinya ditarik dulu guys. Tapi aku tuh kayak kurang nyaman gitu loh guys. Jadi kalau anak-anak naik turun tangga, mereka tuh tangan satunya sambil nahan pintu. Kalau kayak gitu jadi tambah worry kan. Mana ini tuh tutupan tangganya berat pula, jadi kasihan kan sama anak-anak, nanti nggak fokus ya kan, turun tangganya bisa-bisa jatuh. Makanya aku tuh minta tukangnya untuk ngerubah model tutupan tangganya. Jadi model sorok aja. Jadi kan enak ya anak-anak aku kalau mau naik turun tangga, buka pintunya itu tinggal disorogin aja gitu. Jadi nggak perlu ngangkat nahan-nahan kayak gitu kan. Terus sempat juga beberapa kali ini tuh pintunya jatuh sendiri karena kunciannya itu nggak kuat. Oke lanjut, aku ke bawah lagi. Ternyata ini tuh rak bumbunya itu udah terpasang. Si Dede Kalanda juga udah selesai dicebokin dan dimandiin. Terus suami aku tuh lagi ngelap-ngelap kaligrafi gitu. Mau dipajang, tapi ini tuh bingung ya mau dipajangnya di mana. Nah tadinya aku mau pajang di situ, tapi ternyata ini tuh nggak kuat untuk dipakuin gitu guys, karena itu kan cuma triplek aja ya. Jadi ini tuh mau kita pajangnya di tembok aja. Singkat aja ini kaligrafinya udah selesai dipasang. Terus tadi suami aku motong triplek untuk ambalan lemari. Soalnya lemari almarhum mertua aku itu ambalannya satu tuh udah jebol guys, makanya ini tuh dibikinin dari triplek. Nah ini udah pas ya ambalannya. Terus aku tuh nyuruh suami aku dipasang wallpaper dinding loh, stiker ini nih. Tapi tinggal segini doang, jadi udahlah nggak apa-apa ya ditempelinnya segini aja. Nah lanjut, ini kan tulangan pintunya udah selesai dipasang ya, tapi ternyata ini tuh pintunya nggak muat guys. Aduh macam mana nih. Padahal sebelum tulangannya ini dipasang itu pintunya pas
pas-pas aja kan sama tulangannya. Tapi setelah tulang pintunya itu dipasang di tembok, ini tuh pintunya jadi nggak muat. Karena ternyata ini tuh temboknya bukan cuma nggak lurus guys, tapi bergelombang. Jadi ini tuh dijebol sama tukangnya. Ini tembok yang sebelah atas ini tuh dijebol biar pintunya itu bisa masuk. Nah alhamdulillah ya, setelah sekian banyaknya drama ini masang pintu, akhirnya pintu kamar ini bisa terpasang walaupun harus ngejebol sono, ngejebol sini. Nah ini tuh istrinya tukang sekaligus saudaranya suami aku ya guys ya, lagi nyapu-nyapuin kamar. Emang kalau suaminya itu lagi nukang di sini, ini tuh istrinya pasti selalu ikut-ikutan di sini guys. Kayak ikut-ikut bantuin gitu loh, bikinin kopi, ngebeliin udut. Terus ini dia bantu-bantuin nyapuin, dan ternyata tadi juga dia bantuin nyuci piring loh guys. Ya ampun, aku tuh nggak tahu lagi ternyata dia tuh nyuci piring. Aduh, jadi nggak enakan kan? Enak sih. Aduh, gimana ya? Enak tapi nggak enak. Ya udahlah. Oke lanjut, ini tembok yang dijebol ini dibenerin lagi ya guys ya, di apa yang namanya plur ya? Apa? Ya pokoknya gitulah, terus diaci lagi. Terus ini tuh tukangnya rapi banget loh guys. Jadi dia tuh mengusahakan biar nggak kotor ya kan ini kamarnya. Lagi nemplok-nemplokin itu, di bawahnya ditaruh plastik biar si semennya itu kalau jatuh ke plastik ya guys ya, jadi nggak langsung ke keramik. Kalau ada yang jatuh di keramik langsung deh dibersihin. Oke singkat aja, tadi bagian pintu kamar udah selesai ya guys ya. Terus ini tuh ternyata di bagian atas juga ini tuh udah dirubah ya guys ya, penutup tangganya jadi model sorok gitu. Rapetin. Ya coba. Ya tutup buka Macas. Buka lagi, buka. Bah. Suaminya Macas pinter ya. Nah ini tuh pintu tangganya udah selesai ya guys ya, dirubahnya. Alhamdulillah. Kalau modelnya sorok kayak gini kan, jadi anak-anak aku itu kalau naik turun tangga nggak perlu lagi nahan penutup pintunya ini ya kan. Jadi tinggal dibuka tutup aja kayak begini. Oke, karena kerjanya udah selesai, jadi ini suami aku mau bayar. Ini tuh kehitungnya jadi 2 hari ya guys ya. Hari pertama pas bikin pintunya, hari kedua masang pintunya. Nyuci piring loh pak. Udah ya, besok udah sakit aja. Nah pas bayar tadi kan ada saudaranya suami aku yang anak muda itu ya guys ya, yang ikut bantuin ya walaupun sebentar doang. Jadi suami aku tuh mau ngebayar yang saudaranya suami aku itu loh guys. Tapi kata istrinya tukang nanti biarin suaminya aja yang ngebayar. Tapi kan gak enakan ya guys ya, jadi biarin aja kita yang ngebayar. Nah ini tuh saudaranya suami aku datang. Ini tuh emaknya anak muda yang ngebantuin tadi ya guys. Jangan banyak-banyak ya Kudin. Pak katanya goceng aja pak, kata bidas pak. Pak kata bidas goceng. Orang mau disuruh juga. Iya, jangan kasih banyak-banyak. Ya Disuruh main masukannya. Ya pinter Faisal juga nyari jajan. Orang dia itu namanya juga otak licik. Itu buat Faisal tuh. Mana sih Faisalnya? Saya lagi mandi. Yang ini, sama ini. Iya bikin pintu ini terus Kalau di pintu Juga kan ada nyamuk. ada tikus. Iya. Di sini ada tikus sama nyamuk. Ya orang gak direnov ya. Diduitin ya? Ngawur tahu. Semuanya juga kalau diduitin mah ya. Orang juga kalau didandanin cakep ya. Jadi tadi tuh saudaranya suami aku datang, katanya bilang anaknya itu jangan dikasih banyak-banyak. Ya udah, ini lanjut lagi pas malam harinya. Ini tuh kita minta tolong lagi sama Pak Tukang untuk bikin colokan khusus untuk kulkas guys, karena ada saran dari teman-teman ya kan. Colokan kulkas itu sendiri aja, jangan bareng sama yang lain. Oke, makasih ya yang udah kasih saran. Ini kita udah turutin sarannya untuk ngebikin colokan kulkas itu sendirian. Terus karena di kamar udah ada pintunya, jadi ini tuh hordengnya kita pindahin di dapur. Udah nggak kebalik kan masang hordeng. Oh ya, pas kita minta tolong tukang untuk bikin colokan khusus untuk kulkas, itu kita mau bayar lagi tukangnya, tapi tukangnya itu nolak guys, nggak mau dibayar. Terus suami aku juga udah nyoba ngasih ke istrinya tukang ya, yang saudaranya suami aku itu, tapi dia juga tetap nggak mau nerima guys. Katanya tadi kan udah, itu juga udah banyak ngasihnya, jadi ya udah deh kita nggak bayar lagi. Masya Allah, alhamdulillah ya guys ya, kita itu dikelilingi sama orang-orang baik.